Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, classmates. How are you all? Sehat? Good. Semoga classmates selalu dalam keadaan sehat walafiat dan siap semangat untuk belajar bersama Ibu Rika Sa'diyah. Baik, bersama saya kali ini salah satu tim moderator dari kelas bersama. Perkenalkan nama saya Jihan Fatiha itu. Saya akan mendampingi classmate untuk menghabiskan sesi kita malam ini ngobrol asyik, ngobrol santai aja di rumah aja mengenai pengetahuan dasar tentang korupsi dan perilaku koruptif. Nah, saya ulangi sekali lagi, narasumber kita kali ini adalah Ibu Rika Sa'diyah. Baik, sebelum saya membacakan biodata beliau, saya akan sapa-sapa dulu classmate yang telah hadir di YouTube kelas bersama malam ini. Nah, halo, apa kabar Ibu Maria Tuda, ada Bapak Isa Darmawan, ada Ibu Siti Farihah, kemudian ada Ibu Yeni Wu. Ya, mohon maaf kalau salah, Ibu Yeni Wu dari SLKN 2 Sumbawa Besar. Selamat datang ya Ibu Yeni. Kemudian juga ada Mbak Winansi, ada Mbak Ina, ada Ibu Titi, nah, ada juga Ibu Dimas dari BP PAUD dan Dikmas hadir. Wah, Alhamdulillah nih, sudah banyak teman-teman atau classmate yang telah hadir pada sesi kita kali ini. Baik, sekali lagi selamat datang untuk seluruh classmate. Saya informasikan bahwa sesi kita kali ini akan menggali tentang korupsi dan perilaku koruptif bersama Ibu Rika Sa'diyah. Baik, sebelum kita masuk ke inti dari paparan materi kita kali ini, saya akan membacakan biodata beliau dengan nama lengkap Rika Sa'diyah. Beliau telah menamatkan pendidikan doktor di Universitas Negeri Jakarta, jurusan Prodi Pendidikan Anak Usia Dini. Nah, kemudian sejak tahun 1996, beliau mengajar di Universitas Muhammadiyah Jakarta, dan saat ini beliau adalah dosen tetap program doktor Prodi Manajemen Pendidikan Islam Sekolah Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Jakarta. Nah, selain itu, aktivitas beliau adalah penanggung jawab pada Litbang SGPA atau Sentra Gender dan Perlindungan Anak Universitas Muhammadiyah Jakarta sebagai asesor PAUD atau sebagai asesor pendidikan anak usia dini, dan juga sejak tahun 2019 beliau aktif sebagai penyuluh anti korupsi dengan lisensi dari Lembaga Sertifikasi Profesi KPK dan BNSP. Nah, selain itu, masih banyak kegiatan beliau ya. Beliau juga aktif di berbagai asosiasi dan komunitas. Nah, beliau juga mengkhususkan diri pada penelitian yang khususnya di masalah-masalah pendidikan. Oke, mari sama-sama kita undang Ibu Rika Sa'diyah untuk memasuki kelas. Halo Ibu Rika, sudah ada di Halo, kelas? iya akhirnya nongol. Halo Mbak Jehan, Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya, sehat Bu? Alhamdulillah Mbak Jehan, malam ini sehat. Semoga Mbak Jehan juga, dan juga teman-teman yang hadir hari ini ya, luar biasa. Senang sekali saya malam ini bisa ngobrol asik bersama para classmate ya, sebutannya ya, Mbak Jehan Betul, ya. classmate Bu, Classmate, biar lebih classmate. tetap muda dan aktif. Oh iya, aduh saya jadi enak kalau bicara muda. Karena saya sudah tua Jadi gitu loh maksudnya. kan yang bukan tua Bu, lebih berpengalaman untuk memberikan Aduh, ilmu, memberikan oke. pengalaman kepada kita khususnya tentang korupsi dan perilaku koruptif. Makanya saya Amin, juga kepengen amin. tahu Bu mengenai hal ini. Siap-siap Mbak Jehan, terima Tapi kasih. sebelumnya boleh sapa-sapa sebentar Bu teman-teman yang sudah hadir. Ada dari Maluku Utara, Ibu Indrawati, kemudian ada Ibu Siti Madinda di Halo, Buton Tengah, Sulawesi ih, Tenggara, ada luar Ibu biasa. Ina, BP, BP PAUD Kalimantan Tengah. Mungkin Ibu bisa Waduh, sapa-sapa dulu Bu.
Iya, oke. Di sini ada Ibu Indra Ajijah ya, dari Kepulauan Sula, Maluku Utara. Waduh, saya belum pernah ke sana ini ya. Kemudian juga apa ini, Bu Winensi, Pak Ison, kemudian Pak Bambang nih dari Jombang, ya. Kemudian juga ini Pak Muhajir yang selalu hadir katanya. Nah, ini luar biasa nih Mbak Jehan. Saya juga agak-agak kaget kita luar biasa ini dari ujung apa Sabang sampai Merauke sepertinya ada ya Mbak Jehan ya. Iya, Luar biasa Bu sepertinya Siti ada Marlani. perwakilan ya, Ya. Bu. Iya, luar biasa nih Bu Siti Marni dari Sulawesi Tenggara dan teman-teman yang lainnya yang mungkin ini ya tidak saya sebutkan satu-satu ya. Terima kasih banyak nih luar biasa sudah gabung di kelas bersama para classmate yang luar biasa. Aduh, Iya, itu mungkin classmate-nya luar sapa-sapanya. biasa, Iya, narasumbernya pasti juga luar biasa, Bu. aduh, aduh, ya Allah, amin. Kayaknya Ini moderatornya yang luar biasa nih. tapi ada classmate yang berbaik hati, Bu. Ibu Edi Mutianingsih. Nah, Oke, ini beliau berdoa semoga kita amin. selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ya taala Allah, agar amin. dilindungi dari segala mara bahaya terutama wabah Covid ini. Insya Allah ya, Bu. Amin ya robbal alamin. Pastinya terima kasih berarti ya atas doanya. Itu pasti doa kita semua ya. Mm-mm. Amin, Ya, amin ya robbal alamin. amin, amin. Oke, kalau begitu bisa saya mulai, Bu. Izin, Mungkin mulai saja lah ya. ya, Mungkin izin untuk share screen ya, Bu. ya boleh boleh. Mungkin nanti Ya, juga saat saya menjelaskan bila ada diselingi dengan tanya jawab mungkin boleh juga karena kan ini obrolan santai ya, Mbak Jehan. ya, Jadi iya, Bu. nggak terlalu kaku lah ya. Iya, Boleh. siap, siap. Oke. Nanti untuk para classmate akan kami bagikan materi dari Ibu Rika setelah selesai paparan ini ya Bu, setelah selesai streaming YouTube-nya. Insya Allah akan kita Oke, bagikan di lewat oke. grup WA Bu. Boleh, boleh. Terima kasih, Ya, terima kasih. Boleh. sudah Ya. sudah tampak Bu? Sudah. Oke, Ya, sudah terlihat. Ya. oke. Silakan Bu. Oke. Terima kasih Mbak Jehan atas kesempatan dan waktunya ya. Halo para classmates, tadi saya sudah menyapa ya beberapa teman-teman yang hadir pada malam ini luar biasa. Ada perwakilan dari Sabang mungkin ya sampai Merauke gitu ya, luar biasa. Baik ibu-ibu, para classmates, bapak-bapak semua gitu ya. Jadi saya di sini akan berbicara tentang pengetahuan dasar tentang korupsi dan juga perilaku koruptif, gitu ya. Jadi kenapa saya bicara di sini? Karena memang saya sekarang ini memang bagian dari atau salah satu dari penyuluh uh, anti korupsi yang ada di KPK, gitu ya. Jadi tentu saja saya sebagai penyuluh ya mau tidak mau saya juga memiliki kewajiban untuk mengedukasi masyarakat ya eh, apa itu korupsi dan apa itu perilaku korupsi gitu ya. Baik, ya sebelum kita nanti menjelaskan apa sih itu korupsi, ini ada kesepakatan ya yang biasanya dijadikan pengingat dulu gitu ya bahwa eh, korupsi itu bukan budaya ya. Korupsi itu bukan kebiasaan, korupsi bukan jalan pintas, tetapi korupsi adalah kejahatan luar biasa. Atau bahasa kerennya extraordinary crime, ya. Nah, jadi di sini kita harus memahami bahwa korupsi itu bukan budaya loh, ya. Kalau budaya kan sesuatu yang baik. Kalau korupsi sesuatu yang baik ya berarti yang korupsi berarti budayawan dong ya. Itu candaannya ya. Jadi ini pertama yang harus kita ingat bahwa korupsi itu bukan budaya ya, tapi korupsi itu adalah kejahatan luar biasa atau istilahnya extraordinary crime. Oke, dilanjut Mbak Jihan. Ya ini tadi.
kejahatan luar biasa atau extraordinary crime ini itu ada 4 kejahatan yang dimaksud dengan KLB, kejahatan luar biasa. Itu pertama, ya, berpotensi dilakukan siapa saja. Yang kedua, random victim. Yang ketiga, kerugiannya besar dan meluas. Dan juga, kenapa disebut kejahatan luar biasa? Karena kejahatan ini biasanya terorganisir dan juga lintas negara. Ya, makanya disebut dengan kejahatan luar biasa. Oke, nah, kemudian lanjut mungkin ini. Nah, jadi sekarang masuk kita kepada pengertian korupsi ya. Saya yakin mungkin teman-teman para classmate di sini sudah sering lah ya mendengar istilah korupsi. Jadi korupsi itu berasal dari bahasa Latin corruptio, yang berarti rusak, busuk, jelek, pokoknya serba negatif aja ya. Itu memang asal kata korupsi itu artinya yaitu busuk, rusak, jelek ya. Nah, kalau secara istilah itu korupsi itu berarti penyelewengan atau penyalahgunaan jabatan demi kepentingan pribadi dan orang lain, termasuk keluarga tentu saja ya, dan kerabat, yang tentu merugikan kepentingan orang lain, kepentingan publik, dan juga kepentingan negara. Nah, ini adalah definisi korupsi yang ada dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi ya. Lanjut, Mbak Dihan. Jadi, kita tahu bahwa yang namanya perbuatan korupsi itu ya di dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi itu dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 Junto ya, berkaitan dengan Undang-Undang 20 Tahun 2001 itu dikatakan ada 30 jenis tindak pidana korupsi. Dari 30 jenis itu dikelompokkan lagi menjadi 7 ya. Nah, yang pertama apa saja? Yaitu kerugian keuangan negara, kemudian yang kedua suap menyuap, yang berikutnya gratifikasi ketiga, kemudian yang keempat penggelapan dalam jabatan, kemudian yang kelima pemerasan, yang keenam perbuatan curang, dan yang ketujuh adalah konflik kepentingan dalam pengadaan. Ya, atau sering disebut dengan conflict of interest katanya ya, bahasa kerennya. Nah, ini adalah 7 dari pengelompokan perbuatan korupsi ya. Oke, nanti akan kita lihat langsung kepada contoh-contohnya dari tindak pidana korupsi yang 7 ini ya. Pertama tadi kerugian negara. Ya, tentu kerugian negara itu adalah perbuatan yang melawan hukum ya. Para pejabat menyalahgunakan kewenangan untuk kepentingan diri sendiri, itu adalah contoh konkretnya ya. Kemudian suap menyuap. Nah, ini suap menyuap ini biasanya pemberian karena ada maunya ya, pemberian karena ada maunya gitu ya. Jadi biasanya kita menyuap pegawai negeri untuk bisa daftar misalnya pegawai negeri gitu ya disuap, atau misalnya daftar ke lembaga kepolisian kita bayar. Nah, itu adalah masuk kategori suap menyuap ya. Kemudian yang berikutnya adalah pemerasan. Nah, kalau pemerasan ini contoh konkretnya sebetulnya pemerasan itu kayak pungli lah, mutan liar ya. Karena memang sebetulnya itu adalah gratis misalnya kan, tapi ternyata pihak yang mengurus itu ya meminta dibayar. Padahal sebetulnya itu tidak ada gitu ya. Nah, itu adalah contoh dari pemerasan gitu ya. Kemudian yang berikutnya, Pak Jihan, itu yang keempat gitu ya, itu adalah perbuatan curang. Nah, perbuatan curang ini biasanya ketika mendapatkan tender gitu ya, pemborong berbuat curang dengan toko bangunan misalnya ya, dengan membuat apa ya, kwitansi kosong misalnya ya, itu kan adalah perbuatan curang ya. Kemudian juga penggelapan dalam jabatan. Itu biasanya penggelapan dalam jabatan tidak hanya menggelapkan uang biasanya ya, tapi juga bisa menggelapkan dokumen gitu ya,
sehingga nanti bisa merugikan negara. Dan juga di sini penggelapan dalam jabatan juga bisa saja membiarkan atau membantu orang lain merusakkan bukti-bukti yang akan dilaporkan kepada pihak penegak hukum misalnya. Itu adalah contoh-contoh penggelapan dalam jabatan. Kemudian yang berikutnya adalah benturan kepentingan dalam pengadaan. Nah ini sebetulnya atau sering disebut dengan conflict of interest gitu ya. Jadi misalnya pegawai negeri itu turut serta dalam pengadaan yang diurusnya. Misalnya ada tender gitu ya. Tapi ternyata perusahaan dari pegawai negeri itu ikut tender juga. Nah, otomatis kan di sini pasti akan terjadi konflik kepentingan ya. Itu contohnya. Dan yang terakhir, 7 dari tindak pidana korupsi itu adalah gratifikasi. Ya, gratifikasi ini sebetulnya sederhana, adalah pemberian gitu ya. Tapi di sini gratifikasi ini nanti sebetulnya pemberian yang seperti apa sih yang masuk kategori gratifikasi itu ada kriterianya ya. Jadi sebetulnya pemberian terutama yang diberikan kepada pegawai negeri atau aparatur sipil negara itu apapun itu masuk kategori gratifikasi gitu ya. Oke, dilanjut Mbak Jehan. Nah, sekarang kita lihat dari 7 tindak pidana korupsi tadi itu yang sering terjadi dan yang sering dilakukan, yang dianggap sesuatu yang biasa itu adalah gratifikasi dan suap ya. Jadi 2 tindak pidana korupsi ini yang memang tidak disadari itu menjadi sebuah kebiasaan yang ada di masyarakat gitu ya. Gratifikasi itu kan sebetulnya pemberian dalam arti luas ya, tidak hanya pemberian uang tapi juga pemberian diskon atau fasilitas apapun itu gitu ya, perjalanan wisata dan sebagainya. Itu bisa masuk kategori gratifikasi. Kemudian suap. Nah, suap di sini sederhananya adalah pemberian tetapi karena ada jabatan. Jadi misalnya kita memberikan ucapan terima kasih atau pemberian tersebut karena memang kita ada maunya, karena yang diberikan itu adalah seorang pejabat misalnya. Nah ini tentu masuk kategori suap. Nah ini biasanya sering terjadi dalam keseharian kita, gitu ya. Ya bisa dilanjut Mbak Jihan. Nah sekarang kita bertanya. Jadi sebetulnya korupsi itu bisa muncul tiba-tiba. Ini kira-kira jawabannya gimana ya? Apa iya korupsi itu bisa muncul tiba-tiba atau bahasa lainnya ujuk-ujuk gitu ya Mbak Jehan ya? Apakah korupsi itu bisa muncul secara tiba-tiba? Tentu jawabannya tidak gitu ya. Jadi silahkan dilanjut. Kenapa korupsi itu tidak bisa dikatakan dilakukan bisa secara tiba-tiba ya, karena apa? Jadi sebetulnya tidak ada pelaku korupsi itu yang tiba-tiba melakukan perbuatan korupsi. Tetapi di sini perbuatan atau tindak pidana korupsi itu ternyata adalah evolusi dari perilaku-perilaku koruptif yang biasa dilakukan, gitu, yang dianggap biasa tadi ya. Jadi disinilah bahwa ternyata korupsi itu tidak dilakukan secara tiba-tiba, tapi perbuatan korupsi itu merupakan evolusi dari perilaku koruptif. Ya, oke dilanjut, Pak Jehan. Kenapa? Contohnya perilaku koruptif itu yang bisa dikatakan cikal bakal ya perbuatan korupsi ya, contohnya adalah ya tidak jujur, tidak amanah gitu ya. Kemudian juga ikut menyebarkan hoax, banyaklah sebetulnya. Bisa dipercepat aja Mbak Jehan ya. Tidak disiplin, melanggar lalu lintas di sini ya, menyerobot aliran, itu banyak sekali. Ini saya ambil contoh. Mungkin saya yakin nanti teman-teman juga kira-kira apa yang perbuatan apa yang pernah dilakukan gitu ya. Nah,
itu pasti ternyata adalah masuk kategori perilaku koruptif ya. Oke. Nah, sekarang lanjut ini Pak Dian lanjut ya, ini masih contoh-contoh dari perilaku koruptif ya. Nah, oke. Nah, jadi ternyata di sini bahwa ternyata salah satu penyebab korupsi itu adalah merupakan evolusi dari perilaku koruptif. Kenapa ini terjadi? Ternyata memang kita sebagai masyarakat harus ikut peduli gitu ya, menanamkan, kemudian juga mengenalkan tentang nilai-nilai moral kehidupan. Ini salah satu usaha kita bagaimana mengedukasi masyarakat, mensosialisasikan bahwa ayo kita sama-sama pahami, kita sama-sama ketahui bahwa harus kita amalkan, kita pahami tentang nilai-nilai moral kehidupan. Itu yang di KPK itu sering disebut dengan SMAI atau 9 nilai ya, atau sering disebut juga 9 nilai integritas, 9 nilai anti korupsi gitu ya. Nah, ini apa saja sih 9 nilai ini? Yaitu tadi, ada kejujuran, ada keadilan, kesederhanaan ya, ada kerjasama, tanggung jawab, kepedulian, kedisiplinan, keberanian, kegigihan. Ini adalah 9 nilai yang perlu kita sosialisasikan, kita perlu tanamkan kepada anak-anak kita ya, kepada masyarakat ya, bahwa ayo kita sama-sama untuk ya mengetahui dan sama-sama bergerak menanamkan tentang nilai-nilai moral kehidupan ini ya. Jadi ada 9 nilai. Oke. Nah, kemudian dilanjut Mbak Jehan. Jadi memang akhirnya di sini kenapa 9 nilai itu perlu ditanamkan, perlu diajarkan. Karena studi KPK sekitar tahun 2012-2013 itu menghasilkan satu kesimpulan yang sangat memprihatinkan, bahwa ternyata orang tua yang mampu mengajarkan kejujuran pada anak-anaknya itu hanya 4% ya, dari populasi berapa gitu ya, saya lupa. Tapi ini adalah angka yang betul-betul real. Ini risetnya itu ada di Solo dan di Jogja ya. Jadi memang sangat memprihatinkan. Sehingga setelah 10 tahun berikutnya, ternyata memang pelaku korupsi itu semakin beragam ya, profesi dan usianya. Ada suami istri, ada bapak dan anak, ada kakak adik, ada ibu anak. Akhirnya kita menyimpulkan luar biasa, regenerasi koruptor ini bisa dikatakan sukses gitu ya. Ini kan sangat sangat menyedihkan gitu ya. Nah, oke, bisa dilanjut Mbak Jihan. Jadi akhirnya di sini bahwa korupsi sekali lagi adalah evolusi dari perilaku koruptif. Jadi tidak pernah ada sebetulnya pelaku korupsi itu yang tiba-tiba melakukan korupsi. Nah, jadi perilaku-perilaku koruptif tadi bisa dicegah dengan menumbuhkan nilai-nilai anti korupsi yang 9 tadi ya, atau yang disebut dengan SMAI tadi, 9 nilai anti korupsi ya. Jadi itu tugas siapa? Tugas kita bersama. Ayo, perilaku koruptif itu sekali lagi bisa dicegah dan bisa ditumbuhkan dengan nilai-nilai anti korupsi yang 9 nilai tadi ya. Oke, dilanjut Mbak ini. Nah, sekarang akhirnya ini kesimpulan awal bahwa dari paparan tadi sebetulnya kita bisa menyimpulkan bahwa penyebab korupsi itu memang ya ada 2. Pertama ada niat ya dari dalam diri gitu ya. Kemudian karena adanya peluang ya. Keduanya ketemu, maka terjadilah perilaku koruptif dan akhirnya dia melakukan, suatu saat bisa melakukan perbuatan korupsi. Ya.
Atau ya sederhananya penyebab korupsi itu ya pertama karena ada kesempatan, kedua tidak adanya integritas atau ya tidak adanya nilai-nilai anti korupsi tadi, gitu ya. Oke. Nah, lanjut Mbak Jehan. Nah, sekarang kita berbicara teori penyebab korupsi. Jadi penyebab korupsi lah ya. Penyebab korupsi itu ya berdasarkan teori-teori yang ada ya. Ini fraud. Fraud itu sama dengan korupsi ya. Nah, fraud itu berasal dari bahasa Inggris ya. Fraud itu korupsi ya sama dengan corruptio tadi yang artinya buruk, jelek, busuk ya. Jadi penyebab korupsi itu ya berdasarkan teori, di sini saya hanya mengutip teori yang dikemukakan oleh Jack Ball. Dia mengatakan bahwa korupsi itu disebabkan karena 4, yaitu karena greed. Greed itu maksudnya adalah keserakahan ya. Greed itu keserakahan, kemudian opportunity itu maksudnya adalah adanya peluang kan gitu. Kemudian need itu adanya kebutuhan dan exposure adanya pengungkapan. Nah, ini adalah penyebab timbulnya korupsi atau fraud tadi ya. Corruptio. Berdasarkan teori yang ada. Ini teori tentang korupsi itu banyak ya. Para classmates gitu ya. Ini saya salah satu saja yang sering dikutip oleh para penyuluh gitu ya atau para narasumber yang bergerak di dunia korupsi gitu ya, anti korupsi. Oke, dilanjut. Jadi di sini akhirnya sekarang kita lihat ya dengan adanya korupsi itu ternyata dampak dan fakta korupsi itu kan luar biasa ya. Walaupun kadang-kadang kita tidak menyadarinya. Bisa langsung apa aja sih dampak dan fakta dari korupsi? Nah, ini tanpa sadar sebetulnya keuangan negara pasti merugi. Itu jelas dampak dari korupsi. Kemudian yang berikutnya, dampak dari korupsi itu pelayanan publik itu mahal, tetapi buruk gitu ya. Kita membayar mahal, tapi pelayanannya sangat buruk ya, tidak sesuai gitu yang seharusnya. Kemudian juga dampak dari korupsi itu mengakibatkan kemiskinan ya, terus-menerus ya, kemudian juga kerusakan lingkungan, kemudian biaya politik mahal, kemudian juga biaya berobat juga mahal gitu ya. Jadi sebetulnya banyak lagi, ini hanya beberapa saja dampak dari korupsi itu. Ya. Oke, dilanjut Mbak. Sekarang kita akan mencoba pemberantasan korupsi. Nah, sekarang di sini saya mengungkap tentang strategi pemberantasan korupsi. Jadi kita tidak harus berpikir sulit untuk berperan dalam memberantas korupsi. Sebetulnya siapapun bisa. Kita justru harus memiliki tanggung jawab, kita justru harus memiliki andil untuk berperan dalam memberantas korupsi. Ya. Nah, di sini ada strategi korupsi yang disebut dengan strategi represif, strategi perbaikan sistem, dan juga edukasi dan kampanye. Nah, ini adalah strategi ini kita bisa berperan di ketiganya atau kita bisa berperan di salah satu strategi ini, ya. Oke, dilanjut Mbak Jehan. Jadi, nah kalau sekarang saya tentu kenapa mengungkap sekarang apa peran anak muda? Karena saya jujur saya adalah orang tua ya. Saya bergaul dengan para mahasiswa, mahasiswi yang jelas-jelas mereka adalah generasi Z gitu ya. Sedangkan saya kan sudah generasi X gitu ya. Saya sering mengatakan peran kamu sebagai anak muda itu apa gitu ya, harus ada. Oke, dilanjut. Jadi ini yang bisa kalian lakukan sebagai anak muda gitu ya. Pahami apa itu korupsi ya, kenali apa itu korupsi. Kemudian yang kedua, setelah kalian paham, setelah kalian mengenal, sebarkan
pengetahuan kalian tersebut. Dan diakhiri dengan lawan perbuatan-perbuatan yang terindikasi korupsi itu. Ya, ini adalah peran anak muda yang harus uh, ya, uh, ya dilakukan. Jadi bagian dari tanggung jawab anak muda untuk ikut dalam gerakan anti korupsi, ya. Oke, dilanjut Mbak ini. Nah, di sini ya. Jadi saya menyimpulkan, ayo para millennials ya, karena kalau bahasa candanya saya di sini peran sebagai kolonial gitu ya, alias peran sebagai orang tua gitu ya. Di sini peran milenial, kaum muda. Pertama, dia harus memiliki pribadi yang berintegritas. Dia harus memahami untuk apa dia membasmi tentang perilaku koruptif dan perbuatan korupsi itu. Kemudian juga harus terlibat aktif dalam gerakan anti korupsi. Kemudian juga harus bisa mencontoh gitu ya, figur-figur integritas yang kita yakin banyak tokoh-tokoh bangsa yang sudah tiada ataupun yang sekarang ada, banyak figur-figur yang memiliki integritas. Itu perlu kita ikuti ya, pemikiran dan memang menjadi role model ya untuk pengamalan nilai-nilai anti korupsi ini. Kemudian juga berusaha untuk berpolitik dengan cara yang berintegritas gitu ya. Dan ya kreatiflah bagaimana caranya bahwa melawan korupsi ala milenial itu ya tetap harus menjadi tanggung jawab peran anak muda yang milenial ini ya. Oke, dan nah ini sebetulnya diakhiri dengan contoh gitu ya. Diakhiri dengan contoh, Mbak Jehan, ini terakhir nih, slide terakhir. Ini adalah hasil-hasil karya dari anak-anak muda ya, para mahasiswa. Itu sebetulnya bisa digunakan media-media ini untuk mengedukasi dan mengkampanyekan tentang anti korupsi itu ya, bisa dengan media sosial ya, dari mulai Facebook, kemudian dari mulai Instagram dan lain-lainnya ya, kemudian kampanye kreatif gitu ya, kemudian juga membuat aplikasi pengawasan. Jadi ini adalah cara-cara yang bisa dan justru harus ya dilakukan karena ini sebagai bagian tanggung jawab dari anak muda sebagai kaum milenial, gitu ya. Baik, mungkin sekilas ini paparan saya tentang apa itu korupsi dan apa itu perilaku koruptif ya. Itu Mbak Jehan, terima kasih ya Mbak Jehan dan para classmates yang sudah menyimak. Ya, saya serahkan kembali kepada Mbak Jehan. Ya. Terima kasih Ibu Rika Sadia. Walaupun suaranya Ibu sangat lembut, sangat keibuan, tapi materinya cukup tegas. Karena saya sangat tersentil ini Bu dari Ibu yang bilang kan korupsi itu terjadi dari evaluasi ya Bu, evaluasi perilaku koruptif. Nah ini secara tidak langsung kan berarti evolusi tersebut sudah ada dari anak masih kecil ya Bu ya? Ya. Dan apakah ini sifatnya dibiarkan oleh orang tuanya atau kalau dalam pandangan negatif thinking saya malah dikenalkan lalu ditanamkan Bu secara sengaja? Nah, itu dia ya. Betul Mbak Jehan, tanpa kita sadari ya. Jadi kita membiarkan ya. Malah betul tadi bahasanya malah ditanamkan gitu ya, perilaku-perilaku tersebut. Nah, makanya ya, yuk kita sama-sama bahwa perilaku-perilaku itu ya yang rasanya yang selama ini kita istilahnya gini, membiasakan hal yang biasa, tapi mestinya kan membiasakan ya, tidak membiasakan hal yang biasa atau ada sebuah saya sampai lupa nih ya, saking groginya ini sama Mbak Jehan gitu ya, ditanya seperti itu. Karena gini Mbak Jehan, ketika berbicara perilaku koruptif ini memang semuanya pasti akan tersentil, termasuk saya juga tersentil.
Jadi saya juga walaupun dikatakan sebagai penyuluh anti korupsi bukan berarti saya memang bersih dari perilaku itu, oh tidak, ya. Tetapi bagaimana kita sebagai ya salah satu individu yang tergerak hatinya untuk bisa mulai mensosialisasikan, mengedukasi, yuk sama-sama bahwa itu tidak benar gitu. Jadi tidak boleh membenarkan hal yang biasa, tapi justru membiasakan hal yang benar. Nah, itu ya, keingetan sekarang. Ya, jadi ya itulah bagian dari strategi kita yang semuanya saya yakin harus ikut andil ya. Ya, mungkin yang sederhana itu tadi, mensosialisasikan, mengkampanyekan ya. Kita tidak berpikir bahwa korupsi itu sesuatu yang ribet. Nah, itu mah kerjaan para politisi sajalah gitu ya. Oh, tidak gitu ya. Ini kewajiban kita semua ya, termasuk Mbak Dehan, termasuk saya gitu ya. Jadi semua kita harus punya ya kepedulian lah untuk bisa mensosialisasikan tentang 9 nilai tadi. 9 nilai integritas sering disebut dengan 9 nilai anti korupsi tadi gitu. Mbak Dehan ya. Ya, itu Mbak Dehan. Ya, Mbak Dehan? Halo? Halo? Mbak Dehan? Ya. Halo, Mbak Dehan? Oh ya. Halo? Oh, Mbak Dehan? Ini sudah ada yang bertanya nih. Halo, Mbak Dehan? Kalau memberi parsel lebaran kepada pimpinan, apakah termasuk suap, Bu? Oke. Mbak Dehan? Halo? Mbak Dehan, ini pertanyaan dari Ibu Eti Mutianingsih ya. Halo? Oh, oke. Ya. Halo Mbak Dehan? Ya, Mbak Dehan? Oke. Kalau misalnya Halo Bu Rika. Ya, kok tiba-tiba ya nggak nyambung dengan Mbak Dehan gitu. Iya, ini kayaknya ada kendala teknis dari Mbak Jehannya. Jadi Oke. selamat malam classmates. Sorry ini saya harus masuk ke dalam studio karena harus saya jadi kaget juga nih. Iya. Muncul lagi tiba-tiba. Terima kasih tadi Bu Rika sudah menyampaikan materinya luar biasa sekali terkait dengan korupsi dan perilaku koruptif ya. Nah ini kita sudah masuk ke sesi tanya jawab. Ini ada pertanyaan dari Bu Eti Mutianingsih nih. Silakan dijawab Bu Rika. Oke, ya. Tadi saya sudah baca ya. Jadi kalau memberi parsel lebaran kepada pimpinan, apakah termasuk suap, Bu? Ya. Gini Bu Eti dalam rangka apa ya memberikan parsel lebaran itu? Tujuannya apa? Gitu ya. Apakah Ibu memberikan parsel kepada pimpinan itu tujuannya apakah hanya ingin memberi saja atau memang ada sesuatu di baliknya? Jadi kalau ada sesuatu di balik pemberian tersebut, itu bisa dikatakan suap. Ya, tetapi kalau misalnya tidak ada niat di belakangnya, itu bisa juga kategorinya gratifikasi, gitu ya. Jadi di sini memang ada sedikit perbedaan antara gratifikasi dan suap, gitu ya. Jadi kalau suap itu kan pemberian karena dia pejabat. Jadi kitanya ada maunya. Sedangkan gratifikasi sebetulnya kadang-kadang hanya pemberian biasa, gitu. Yang terkadang kita sendiri tidak bisa menolak gitu pemberian tersebut. Nah, ini bisa masuk kategori gratifikasi. Yang sebetulnya kedua-duanya dilarang, gitu ya. Jelas dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, ya, baik itu gratifikasi maupun suap itu masuk kategori tindak pidana korupsi. Gitu ya, Bu Eti. Terima kasih. Ya, Mbak terkadang Jehan kalau muncul lagi, ya.
Alhamdulillah Bu, mohon maaf ini ada jaringan. Mohon maaf apa-apa Bu. Mbak Dehan, ya. Ya, boleh lanjut Bu ke pertanyaan berikutnya. Dari Ibu Indra Aziza Ramadhani. Nah, ini bagaimana memberi pemahaman ilmu tentang korupsi kepada kami Bu di lingkup pendidikan. Karena selama ini juga saya belum memahami betul tentang materi ini, meski sering mendengar tentang korupsi itu sendiri, Bu. Ya, oke, terima kasih Pak Indra ya. Jadi sebetulnya itu KPK sendiri itu sudah memberikan sebuah modul-modul yang bisa dipakai oleh para guru ya, yang berisi tentang pendidikan anti korupsi gitu ya. Pendidikan anti korupsi untuk dari mulai tingkat PAUD, pendidikan anak usia dini, SD, SMP, SMA, sampai malah perguruan tinggi. Jadi memang pendidikan anti korupsi sendiri itu sebetulnya sudah dicanangkan ya oleh pemerintah. Tapi kalau dalam dunia pendidikan, sebetulnya pendidikan anti korupsi juga bisa dikatakan sama dengan pendidikan karakter sih, Mbak Jehan ya. Jadi sebetulnya kan pendidikan karakter itu juga ya sama dengan pendidikan anti korupsi. Bagaimana menanamkan perilaku-perilaku yang tadi itu ya kepada anak didik. Jadi seperti itu Pak ya. Jadi pendidikan anti korupsi itu adalah kan gerakan budaya untuk menumbuhkan nilai-nilai anti korupsi sejak dini. Gitu ya. Jadi bagaimana gerakan menumbuhkan nilai anti korupsi yang tadi itu 9 nilai tadi atau ya karakter tadi kan, kejujuran, kedisiplinan gitu ya dari sejak dini gitu loh. Sehingga nanti persoalan korupsi tadi ya otomatis lambat laun ya hilang dan nilai-nilai anti korupsi tadi itu sudah menjadi sebuah kebiasaan, kebudayaan. Nah itu kalau nilai-nilai anti korupsinya itu bisa dikatakan budaya gitu loh, dijadikan sebuah budaya. Tapi kalau korupsinya itu sekali lagi bukan budaya loh ya. Itu jangan salah. Jadi kadang-kadang sering kan, nah, kalau korupsi itu budaya, berarti koruptor itu budayawan loh Bu ya. Budaya itu kan sesuatu yang baik ya. Masa iya koruptor dikatakan budayawan? Jadi kita juga salah ya kalau mengatakan korupsi itu budaya. Korupsi itu intinya ya perbuatan yang jelek, busuk gitu ya, yang perlu kita berantas bersama gitu loh. Gitu ya, siapa tadi Pak yang bertanya? Ibu Indra sepertinya. Oh iya, Ibu Indra, Bu Indra apa Pak Indra? Pak Indra apa Bu Indra? Depannya nama ya seperti Indra tapi belakangnya mungkin Ibu Indra Bu. Oke, terima kasih. Baik. Nah ini. Iya, jadi harus dibedakan ya Bu antara yang budaya atau yang enggak ya, karena kan kalau yang budaya kan sifatnya positif ya Bu. Tapi kalau korupsi kan dalam keadaan apapun dia tetap negatif ya Bu. Ya, betul Mbak Jehan. Ya, kita tahu lah budaya itu apa. Ya, budaya itu kan sesuatu yang sudah tertanam kan. Nah, sesuatu yang sudah tertanam dalam hal kebaikan gitu loh. Sesuatu yang indah, sesuatu yang bagus yang sudah tertanam di masyarakat. Itu yang budaya. Lah korupsi kok dikatakan budaya? Itu kan ngawur. Nah, jadi kita harus menghindari bahwa itu korupsi itu sudah menjadi budaya. Salah itu. Enak banget kalau korupsi dikatakan ini ya. Masa koruptor budayawan tadi. Ya. Nah, ini ada pertanyaan yang cukup aplikatif Bu dari Ibu Syukriyati. Kemudian, apakah kepada anak usia dini kita bisa samakan korupsi dengan mencuri Bu? Supaya anak lebih mudah untuk memahaminya. Oke. Ya. Gimana Bu? Jadi ini memang perlu kreativitas para guru ya. Bagaimana menjelaskan pengertian korupsi itu kepada anak-anak gitu ya, khususnya anak usia dini. Jadi sebetulnya itu perlu ada media Mbak Jehan dan Ibu Sukri ini ya. Jadi di KPK itu ada beberapa board game ya yang bisa sederhana mengajarkan apa itu korupsi gitu ya, dan bagaimana cara menanamkan yang 9 nilai tadi. Itu dalam bentuk
board game, permainan yang saya yakin anak-anak pasti senang. Dan disitulah kita betul-betul mengenalkan kepada anak sejak dini itu. Jadi memang makanya KPK di sini mengembangkan sebuah board game itu untuk membantu para guru untuk bisa menjelaskan dengan mudah gitu ya apa itu korupsi gitu ya kepada anak-anak. Jadi mungkin nanti Bu Sukri sebetulnya bisa nanti download sendiri itu ya di ACLC-KPK, Anti Corruption Learning Center KPK. Itu semua board game yang sudah dibuat di KPK itu bisa di-download. Karena memang untuk masyarakat gitu loh. Jadi ada, Bu. Jadi ini simpelnya nanti Ibu buka website KPK ya, atau misalnya nanti akan saya share lah ya, bisa ke Masalah untuk Pengajian gitu ya, webnya apa. Karena saya sendiri itu sudah download, malah saya punya fisiknya permainan board game itu untuk menanamkan, untuk mengenalkan kepada anak usia dini tentang apa itu korupsi. Itu penjelasannya, Mbak Dian. Ya. Ya, terima kasih. Ya. Jadi mengenalkan korupsi kepada anak usia dini sifatnya lebih ke hal-hal yang menarik perhatian mereka ya Bu, seperti permainan atau mungkin cerita atau hal-hal yang lainnya Bu ya. Betul, iya. Karena pasti asik kalau dengan permainan kartu ya. Mungkin mohon maaf nih saya tidak tadi mempersiapkan diri gitu ya. Kalau misalnya ada saya bawa gitu ya. Adanya di mana itu di lemari, harus ngubek-ngubek dulu gitu ya. Jadi itu pakai kartu. Nah kalau kamu buat kayak gini berarti itu tidak boleh. Kemudian nanti dikasih hadiah, ada rewardnya. Oh iya, aku sudah melakukan hal yang benar. Hore gitu loh. Jadi ada itu permainan-permainan yang sangat bagus untuk mengenalkan bahwa korupsi itu apa sih ya tadi ya, apakah sama dengan mencuri, itu nanti ada penjelasannya di permainan tersebut gitu loh. Jadi ada aturan mainnya kan di situ. Saya yakin anak-anak pasti gembira gitu ya, dan pasti senang gitu, malah betah gitu ya. Karena saya juga pernah melakukan itu. Karena gimana pun juga sedikit saya cerita bahwa saya sendiri adalah salah satu agen dari SPAK. Mungkin Mbak Jehan pernah mendengar SPAK, Saya Perempuan Anti Korupsi. SPAK. Oh iya, pernah Bu. Jadi kebetulan saya juga bergabung ya di komunitas itu yang luar biasa. Saya juga banyak belajar dari teman-teman SPAK itu. Nah mungkin nanti kita bisa lah dengan Pak Mas Rowan gitu ya, ngobrol-ngobrol lagi tentang SPAK dan mungkin lebih teknis lagi mengajarkan tentang pengertian korupsi untuk anak PAUD, anak SD, SMP, SMA itu, karena nanti ada medianya untuk menjelaskan itu semua gitu loh. Ya. Iya, baik Bu. Iya, nah ini ada pertanyaan dari Pak Ihsan Bu. Tanya Bu, bagaimana pencegahan korupsi bisa sampai ke akar-akarnya di Indonesia? Soalnya saya lihat di setiap instansi banyak sekali yang korupsi walaupun sudah dibentuk KPK. Mohon penjelasannya Bu, terima kasih. Ya. Ini memang sampai ke akar-akarnya gitu ya. Jadi memang ini Pak, kita ini memang harus berpikir panjang, kita harus melihat sejarah ke belakang gitu ya. Jadi bagaimana korupsi itu ya sejarahnya di Indonesia gitu ya. Jadi kenapa ada istilah sekarang ini kok tetap saja gitu ya banyak yang korupsi padahal sudah ada KPK dan sebagainya. Jadi perlu saya kembali mengungkapkan kepada Pak siapa tadi Mbak Dian, saya lupa terus gitu ya. Pak Ihsan, Pak Ihsan ya. Ya bahwa kejahatan luar biasa itu kan yang kita kenal familiar di Indonesia itu kan ada 3 ya Mbak Dian. Jadi ada kejahatan yang masuk kategori extraordinary crime, kejahatan luar biasa. Itu pertama adalah narkoba, ya. Kemudian yang kedua adalah narkoba itu ditangani oleh BNN ya, BNN, Badan Nasional Narkotika. Kemudian yang kedua adalah terorisme.
itu ditangani oleh BNPT ya, BNPT. Kemudian yang ketiga itu yaitu adalah korupsi yang ditangani oleh KPK, gitu ya. Jadi di sini memang tidak bisa kita mengatakan, ayo kenapa, ayo kita ikutin seperti Cina gitu ya. Dia di Jepang atau Cina ya, yang di apa namanya, enggak di apa ya, apa namanya, hukuman korupsinya itu Hukuman ya, mati, Bu. ya hukuman mati, disuntik mati gitu ya. Itu memang Korea iya, ada ya pernah ya, Bu? iya, iya betul. Sebetulnya di undang-undang kita juga sudah ada sih, di undang-undang kita. Sudah diatur, sudah ada gitu ya. Cuman memang belum pernah terrealisasi dengan berbagai persoalan yang tidak lepas dari unsur politis ya, unsur ya kita tahulah kondisi kita, gitu loh. Jadi sebetulnya itu yang berat, Bu. Ya, betul. Jadi itu sebelum Pak Ihsan ya. Saya jujur, saya sendiri sama mungkin sama Pak Ihsan ya, gemes kadang-kadang. Ini kenapa sih gitu ya? KPK masih tetap aja ya. Memang kita berbicara ini tetap saja sejarah korupsi itu, apalagi sejarah korupsi di Indonesia juga tidak lepas dari sejarah dulu kan zamannya kerajaan, itu kan ada upeti dan sebagainya. Itu kan juga sebetulnya kan adalah korupsi juga itu ya. Sehingga kemudian ada penjajahan kolonial Jepang, itu semua kan banyak sekali korupsi yang memang sudah terjadi sejak dulu gitu loh. Nah, apalagi dengan apa ya, pusaran politik kita seperti apa gitu ya. Jadi memang kental sekali memang penanganan korupsi juga ternyata dengan politik itu gitu ya. Tapi ya sekali lagi Pak, ya kita mungkin misalnya kita berkecimpung di dunia pendidikan, saya yakin ya udah kita bisa melakukan apa yang bisa kita lakukan. Gitu. Jadi kita ikut berpartisipasi untuk memberantas korupsi mungkin dari hal-hal kecil aja dulu. Itu tadi ya, kita tidak pelajar ya mungkin tidak mencontek ya. Kalau mengajarkan anak yang buang sampah pada tempatnya, tidak menyebarkan berita hoax, itu kan sebetulnya perilaku-perilaku yang bisa kita lakukan sebagai ya penghalang untuk kita melakukan tindakan korupsi tadi ya. Jadi ya dari hal-hal kecil aja dulu. Karena nggak mungkin apa namanya perbuatan korupsi itu sekali lagi tadi dikatakan tiba-tiba. Pasti memang yang sudah korupsi itu dulunya seperti apa kita bisa lihat rekam jejaknya sebetulnya. Ya. Jadi itu Pak ya. Jadi ya kita semangat saja Pak ya. Karena tadi ada 3 strategi yang bisa kita ikut berperan. Ada represif ya, kemudian ada perbaikan sistem tentu ya. Nah, kita bisa ikut andil dan yang ketiga adalah mengkampanyekan dan juga mengedukasi gitu ya. Itu bagian yang bisa kita lakukan ada di mana sesuai dengan tugas kita masing-masing saya yakin. Gitu Mbak Jehan jawaban saya. Iya, terima kasih Bu. Mudah-mudahan memberi pencerahan yang buat Pak Ihsan. Ya. Baik, kita lanjut Bu ke Iya. ke Ibu Rusmiati Isapsina. Nah ini, iya, apakah kebiasaan selalu memberikan hadiah ketika anak merayakan ulang tahun itu suatu tindakan yang bisa menimbulkan karakter untuk korupsi juga Bu? Ya, oke. Untuk bersikap koruptif juga Bu? Ya, oke. Jadi sebetulnya kan itu kan apa ya Mbak Jihan? Ya, sesuatu perilaku yang bagus ya, kita saling memberi itu ya. Kita memberikan kepada orang tua, memberikan sesuatu kepada saudara ya, kepada anak. Itu tentu kan hal-hal yang bagus ya. Tetapi apabila saat kita memang memberikan sesuatu ini selalu ada apanya, nah itu yang perlu kita apa ya, yang perlu kita awasi, pahami gitu ya. Karena misalnya begini, saya termasuk saat kelulusan anak itu memberikan ucapan terima kasih kepada guru. Itu kan nggak masalah sebetulnya. Tetapi akhirnya kita bertanya, kenapa yang dikasih itu hanya bu guru anak saya saja? Mestinya kan kalau yang berjasa kepada anak saya kan tidak hanya gurunya, tapi juga ada cleaning service-nya, ada tenaga kependidikan yang lain gitu loh, yang telah berjasa membantu anak saya selama sekolah
di situ gitu ya. Nah ini yang sebetulnya harapannya bahwa pemberian atau yang dimaksud dengan gratifikasi itu jangan sampai satu saat nanti walaupun misalnya anak kita sudah sudah tidak sekolah di situ ya, tetap akan terjadi suatu saat misalnya guru tersebut ketemu lagi dengan anak saya, oh iya, eh, entah itu dinilai, entah itu misalnya nanti itu melamar kerja, oh iya keingetan dulu ini anak ini memberikan sesuatu kepada saya. Ya udahlah saya luluskan. Nah, itu menjaga hal-hal seperti itu gitu loh. Walaupun memang itu sudah beberapa tahun yang lalu gitu loh. Nah, itu memang gratifikasi dengan pemberian itu kan sebetulnya sangat tipis ya. Jadi kita memang perlu pintar-pintar gitu loh. Jadi ya seperti itu ya, Pak ya. Jadi memang nggak ada salah, sekali lagi tidak ada salahnya kita memberikan sesuatu, itu boleh. Karena di KPK itu juga ada aturannya, Mbak Rihan ya. Jadi kalau misalnya kita tiba-tiba mentok tidak bisa menolak ya pemberian dari seseorang, itu bisa kita melaporkan ke KPK. Gitu. Jadi nanti KPK yang memutuskan apakah ini masuk kategori gratifikasi yang menjadi milik negara atau ini ya bisa diterima oleh yang melaporkan tadi gitu loh. Misalnya ya Mbak Jehan tiba-tiba ada yang berikan uang 100 juta misalnya, misalnya ke Mbak Jehan atas ucapan terima kasih ya. Nah itu kan sebetulnya perlu ditanyakan sama Mbak Jehan, jangan kita ngerasa, aduh alhamdulillah rabbil alamin. Itu harus ditanya dulu, ini uang apa gitu loh. Nah itu sebetulnya KPK mengaturnya bahwa ya bisa melaporkan gitu loh, bahwa ini saya diberikannya. Kalau kita misalnya tidak bisa menolak gitu ya, karena misalnya takut tersinggung bila misalnya kita menolak pemberian tersebut gitu ya. Jadi seperti itu. Jadi kita jangan mentang-mentang ya pemberian itu kemudian kita ya terima begitu saja tanpa kita tahu ada apa di balik pemberian ini. Jadi sampai sedetil itu sebetulnya gitu ya, tentang gratifikasi dan pemberian itu gitu ya. Khususnya gratifikasi, tapi kalau suap kan itu memang pasti itu sudah ada niat dari awalnya. Memang kalau gratifikasi itu memang kadang-kadang tidak ada niat, ya saya ingin ngasih aja, pengen ngasih aja gitu, sederhana memang. Tapi tadi tetap harus ada hati-hati gitu loh, karena itu bisa masuk kategori gratifikasi. Itu bentuk kehati-hatian kita saja. Gitu. Itu bagian jawaban saya. Ya, semoga bisa mencerahkan sedikit dari pertanyaan Bu Asmi tadi ya. Ya. Iya, insya Allah Bu. Ya. Nah ini terasa kita sudah sampai di penghujung acara ini Bu. Sepertinya kalau membahas tentang korupsi Ya dan segala cabang-cabangnya cukup luas ya Bu, dan sifatnya juga sangat halus. Betul, nah ini sekali. ada nggak pesan-pesan dari Ibu Rika supaya kita bisa lebih mengenal itu apakah yang kita hadapi itu adalah satu bentuk korupsi atau bukan? Monggo Bu, untuk para kaum milenial nih Bu. Ya, jadi gini, mungkin ini ya, bukan closing statement atau closing statement atau apa nih ya? Saya kok nggak terasa ya sudah 1 jam boleh. gitu ya. Iya nggak? Ya, ya. Jadi saya mengutip pendapat dari teman penyuluh, dia mengatakan bahwa bagi kita gitu ya, yang ingin berperan untuk memberantas korupsi, itu apa yang harus kita lakukan. Yang pertama adalah kita sadar. Kita sadar, maksudnya untuk sadar itu seperti apa? Sadar di sini maksudnya kita harus ikut mengetahui, mempelajari, memahami apa itu korupsi dan apa dampak-dampak korupsi tersebut. Nah, kemudian setelah itu bagaimana cara kita memulainya? Nah,
cara memulainya adalah langsung menganalisa diri kita. Gerak-gerik badan kita ini, apakah sudah sesuai dengan norma? Ya, tentu norma agama, tentu ya, norma di mana kita berada, norma di tempat kerja gitu ya, kode etik yang ada kita di sekitar kita. Apakah kondisi gerak-gerik tubuh kita ini sudah sesuai dengan norma. Jadi bagaimana caranya? Ya otomatis ya dimulai dari diri sendiri gitu loh. Jadi terkadang kan ada bahasa mengenal orang lain itu kan sulit ya Mbak Jehan, tetapi terkadang mengenal diri sendiri itu lebih sulit loh. Nah disinilah memang kita harus memulai diri sendiri ya, mengenal diri sendiri dulu, dan akhirnya kita sudah punya keyakinan di saat di sekeliling kita ini ternyata melakukan korupsi, jadilah orang yang pertama untuk sadar. Sadar, kemudian memahami, mengetahui, dan melakukan perubahan. Sehingga nanti menjadi pribadi yang anti korupsi. Pribadi anti korupsi itu berarti pribadi yang berintegritas. Ya, mungkin itu Mbak Jehan. Terakhir. Iya. Ya. Walaupun sifatnya perlu proses ya Bu, perlu waktu, tetapi paling tidak kita sudah berusaha ya Bu. Iya, ya mencoba aja ya hal-hal kecil misalnya ya. Nih Mbak Jehan, hal-hal kecil itu apa? Saya buat SIM ya sudahlah, sesuai dengan aturan. Nggak usah pakai nyokok-nyokok. Aturan yang ada. Mau nggak lulus berapa kali ya sudah jalani. Jangan, bukan kita nggak mau berani bayar. Apa sih? Tapi itulah kita lakukan. Itu ada teman saya sampai 5 kali, Bu, nggak lolos-lolos. Saking dia komitmen ya. Bahwa memang kan bayar SIM kan cuma berapa buat SIM itu ya. Tapi kan kalau mau dipercepat bayar jadi 600.000 kalau nggak salah itu ya saya dengar. Itu sampai 5 kali dia baru lulus. Gitu loh. Jadi ya akhirnya tadi kita bagaimana sendiri dulu menjadi role model di lingkungan kita, ya, minimal di keluarga sendirilah memulai gitu. Ya memang tidak, sekali lagi benar tadi ya, tidak mudah, tapi harus memulai Bu. Ada Bu, ini harus dimulai. Ya, kalau nggak hanya ya Bu. Betul. Jadi ini saya sedikit cerita nih, sedikit aja. Jadi saya itu berteman, bersahabat dengan teman saya seorang guru ya, gitu ya. Kemudian udah lama nggak ketemu, kita ketemu karena saya aktif di KPK ya sebagai penyuluh. Karena dia itu cerita bahwa saya ini saat kenaikan kelas itu luar biasa, Rik, katanya saya dapat amplop sekian, tanda terima kasih, bla bla bla, banyak gitu ya. OMG, saya bilang benar, iya katanya. Nah, akhirnya setelah saya ya kasih edukasi sedikit, kasih ceramah dikit, akhirnya dia merasakan, oh iya ya, memang tetap dia sendiri mengakui ada beban loh sebetulnya para guru itu saat dia menerima berbagai macam ucapan terima kasih dan amplop itu ada beban. Sampai akhirnya anaknya itu sampai cerita ke saya, ini Bunda nih gara-gara berteman lagi sama Bunda Rika, jadi begini deh, tiap akhir tahun nggak pernah ada lagi amplop dan hadiah. Sampai segitunya Bu, ya, Mbak Jehan ya, itu fakta itu. Saya sampai disalahkan sama anak teman saya itu, dan saya ketawa-ketawa aja, tapi dia juga akhirnya lama-lama menerima. Ya udahlah Tante, emang bener sih sebenarnya katanya ya, dengan gaya mudanya gitu. Tapi ya tadi ya biasanya Bunda itu terima sesuatu kan lumayan tuh kita. Tante, nah dia manggil saya Tante gitu kan, lucu deh, itu hal konkret yang terjadi yang dialami oleh saya gitu loh. Jadi saya disalahkan ini gara-gara Tante. Wah, Ibu aja sendiri ujiannya ya Bu. Iya. Yang sudah lama ini korupsi dapat ujian juga. Iya. Nah, doakan semoga kita juga bisa tetap teguh juga. Betul. Ibu. Betul. Memang kita berproses lah Mbak ya. Memang saya yakin ya. Memang kita bisa kok sebetulnya ya, dari hal kecil gitu. Ya, gitu. Terima kasih banyak Ibu Rika atas sharing-sharingnya. Sama-sama Mbak Jehan. Semoga apa yang Ibu Rika bagikan bermanfaat untuk kami semua. Amin. Dan memberikan paling nggak trigger buat kami untuk Amin. paling tidak sedih mulai. Amin. Ya Bu, untuk
menjauhi bahkan sama sekali menentang tindakan korupsi. Iya, betul. Baik, untuk Pak Mendes, jangan lupa kita berikan penghargaan tinggi-tingginya untuk Ibu Rika dengan cara menuliskan terima kasih kepada kita yang sudah memberikan informasinya yang sangat padat di malam hari ini di kolom komen ya, bukan di live chat, tetapi di kolom komen di bawah layar langsung. Saya juga sebagai bagian dari kelas bersama mohon maaf Bu jika ada salah. Terima kasih sudah berbagi bersama kami di sesi malam ini. Ya, semoga insya Allah nanti kita berjumpa di kelas berikutnya ya Bu. Iya. Baik, saya mohon izin sebentar Bu untuk membagikan informasi sedikit untuk para classmates. Ya, baik Pak classmates, seiring dengan mengganasnya serangan COVID-19 ini, ya kita sudah mengetahui bahwa terjadi gelombang perubahan sosial yang sangat besar di dunia dan khususnya di Indonesia, termasuk di bidang pendidikan. Di pembelajaran jarak jauh, itu dipilih sebagai solusi paling bijak agar PBN tetap terus berjalan. Guru sebagai ujung tombak pencapaian tujuan nasional dituntut agar mampu menyikapi hal tersebut dengan bijak. Ketika tidak mampu beradaptasi dengan adanya perubahan ini, maka mereka akan menjalani rutinitas hidup dengan egosentrisme yang cukup tinggi. Lantas bagaimana dengan peserta didik kita, khususnya untuk para guru? Apakah cara mengajar guru sudah sesuai dengan kebutuhan peserta didik? Apakah guru sudah mampu menggerakkan peserta didik untuk mengikat makna hingga mengubah perilaku mereka sebagaimana amanah pendidikan bangsa? Bagaimana persiapan guru menyambut new normal? Nah, temukan keseruan dan jawabannya dalam obrolan pendidikan atau Open Fest kelas bersama, merupakan hasil kolaborasi kelas bersama dengan Perpustakaan Kemendikbud dan Gerakan Nasional Literasi Digital GNLD, Siberkasi bersama dengan praktisi pendidikan berpengalaman dari seluruh penjuru Indonesia yang tergerak untuk memajukan pendidikan di Indonesia. Obrolan pendidikan akan berlangsung selama 4 hari penuh dengan 24 sesi berdurasi 1 jam. 24 praktisi pendidikan akan berbagi ilmu dengan 24 tema yang bervariasi. Catatan kelasnya dari hari Kamis hingga Minggu depan, yaitu tanggal 21 Juni 2020. Baik, sekali lagi saya ucapkan terima kasih bagi classmates yang telah hadir di sesi kita malam ini bersama Ibu Rika Sadia. Jangan lupa untuk memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya untuk beliau dengan menuliskan hal-hal yang baik tentang materi yang sudah beliau berikan di kolom komen. Oke, kita ketemu lagi di sesi kelas bersama berikutnya. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.